Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan untuk bintang Anda bulan Januari 2019 di channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, saya akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kehidupan, karir, bisnis, asmara berpasangan, asmara yang lajang. Kalau mau cari yang keuangan dan kesehatan, ada di video yang mingguan ya, horoskop mingguan. Dan semoga kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita akan mulai dan kita sama-sama berdoa. Semoga segala yang terindah, yang terbaik, yang termanis yang akan terjadi dalam kehidupan bintang Sagittarius di bulan Januari 2019. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan juga selamat tahun baru bagi Anda yang berbintang Sagittarius. Semoga di tahun 2019 begitu banyak kebaikan dan kerezekian yang melimpah ya. Kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke. Ini berarti Sagittarius untuk Januari 2019. Dan buat yang mau konsultasi silahkan kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya dan bagaimana cara mentransfernya dan berapa lama satu sesinya ya. Oke, kita mulai untuk yang pertama kehidupan Sagittarius. Ada 3. Kita mulai. Kemudian ya. Ini kehidupan, kemudian karir dan bisnis. 1, 2, 3. Yang ketiga adalah asmara yang berpasangan untuk Sagittarius. Ada 3 ya. Kemudian asmara yang lajang Sagittarius. 1, 2, 3. Kita mulai. Yang pertama kehidupan Sagittarius, 3 tongkat, as koin, kemudian pembantu piala. Nah, ini ada elemen api dan elemen tanah juga elemen air. 3 unsur ini meliputi kehidupan Sagittarius di bulan Januari 2019. Jadi di awal memulai 2019 Anda mungkin melakukan satu resolusi untuk bekerja lebih giat, lebih keras walaupun ada beberapa rintangan yang dihadapi, persoalan yang mungkin harus diselesaikan, tapi Anda berusaha sekuat tenaga dan yakin semua bisa terselesaikan dengan baik. Dan di sini ada as koin. Ini adalah rezeki besar yang harus dijemput, yang harus diupayakan dengan kerja keras yang Anda tetapkan ini ternyata membawa dampak positif. Jadi jangan menyerah kalau ternyata ada beberapa hal yang memang harus mengerahkan tenaga dan pikiran, pengalaman, pengetahuan, dan juga hal-hal yang terkait dengan skill ya. Ini menjadi rezeki besar kalau memang sudah waktunya, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Dan pembantu piala, ada gelombang laut, artinya ada sesuatu yang datang sebagai kabar baik, bukan dari dekat ya, dari mungkin seseorang yang jauh atau partner bisnis yang jauh, rekan kerja yang jauh, atau perusahaan yang mungkin terhubung dengan perusahaan Anda atau usaha Anda. Ini akan menawarkan kerjasama, menawarkan kebaikan, menawarkan bantuan, menawarkan sesuatu yang berpartner. Semoga saja ini menggambarkan satu hubungan yang positif dalam kehidupan Anda yang terkait dengan kehidupan, pekerjaan, keuangan, karir, dan sebagainya. Dan ini harus dilakukan dengan ketulusan, kesungguhan, kejujuran, dan yang pasti on the track. Jangan ada hal yang menyimpang dalam hidup Anda karena ini akan merugikan diri Anda sendiri. Karena setiap orang menjadi goodwill untuk dirinya dan orang akan percaya kalau Anda memegang keteguhan dan kejujuran itu sendiri ya. Oke. Yang berikutnya adalah karir dan bisnis. Jadi saya baca yang karir dulu ya. Ini 4 piala, the moon, kemudian wheel of fortune. Nah, mungkin dampak dari
segala situasi yang ada Anda jadi udah cuek gitu ya, walaupun kadang ada penawaran tapi mungkin Anda pernah mengalami sesuatu yang membuat Anda jadi agak kurang responsif terhadap tawaran yang datang, tapi tetap harus dibangkitkan semangatnya. Jadi kalau memang ingin Anda bergiat ya, tapi giatnya itu harus ada tujuan, arah tujuan, bagaimana apa yang Anda lakukan itu bisa mendukung karir, mendukung pekerjaan, mendukung apa yang sedang Anda upayakan untuk meningkat hasilnya. Kalau memang ternyata itu malah jadi menghambat, jangan dilakukan, menghindar jauh lebih baik ya. Dan di sini the moon harus waspada, hati-hati. Bisa saja ada orang yang mengajak kerjasama tapi sebetulnya ingin cheating atau curang, atau malah melibatkan Anda dalam sebuah persoalan seperti skandal gitu ya, seperti kecurangan. Nah, ini yang harus dihindarkan. Kalau Anda mengalami sesuatu yang berdampak kepada kemurungan dalam pekerjaan, sebaiknya jangan ikut terlibat ya. Ini warning ya. Ini adalah the moon, kemurungan. Bisa jadi Anda menghadapi seseorang yang kayaknya dislike ya, gak suka aja, mau Anda rajin, mau Anda malas, dia pokoknya gak suka. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan malah dekat-dekat, jangan cepat percaya dengan apa yang dia sampaikan. Kewaspadaan penting supaya tidak masuk dalam situasi yang malah membuat Anda terbelenggu di situ ya. Dan di sini ada Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Nah, yang saya bilang harus waspada. Kalau Anda bisa melampaui ini, maka keberuntungan yang akan Anda dapatkan, keberhasilan atas penugasan yang Anda lakukan itu membawa pelajaran, pengalaman, bisa melewati situasi yang gak enak, dan Anda beruntung karena apa yang dikerjakan mendapat respon positif, mendapatkan tanggapan positif, mendapatkan kelanjutan dari apa yang diupayakan dengan rancangan-rancangan kerja yang makin baik dan menggambarkan satu perubahan yang positif dalam pekerjaan Anda. Dan mudah-mudahan tercatat sebagai kandidat kalau ada kenaikan jenjang, Anda masuk di dalamnya ya. Dan untuk yang bisnis, 4 piala, jangan masa bodoh terhadap apa yang sedang Anda perjuangkan gitu ya. Sudah running aja gitu ya, tapi Anda tetap harus kontrol ya. Quality control harus tetap berjalan, harus tetap dalam pengawasan yang ketat supaya tidak menimbulkan kekecewaan atau ketidakpuasan customer, pelanggan, atau bahkan kalau Anda punya partner bisnis nggak kecewa kerjasama dengan Anda karena ternyata membawa kebaikan dan keberuntungan ya. Jadi jangan cuek, jangan masa bodoh, pikirkan hal-hal yang bisa membuat bisnis Anda meningkat hasilnya, bisnis Anda bisa berkembang ya, usaha apalagi yang baru mandiri, tetap melakukan pengawasan supaya terhindar dari yang namanya kecurangan, sabotase, terus penipuan, terjerembab dalam satu situasi yang dilematis. Jangan sampai itu. Di sini The Moon ada gambaran skandal, kecurangan, perbuatan yang mistis. Waduh, serem banget itu. Jangan deh, jangan sampai ya, haregende gitu ya. Dan jangan sampai terlibat juga dengan orang yang sebetulnya hatinya nggak lurus ketika diajak bekerja sama, sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana caranya mencurangi. Nah, itu serem. Menghindarlah dari situasi yang seperti itu, dan Anda pun jangan terpikir sedikit pun untuk tidak jujur dengan orang, untuk tidak komit. Nah, Anda mungkin harus ingat, jika ada seseorang yang melakukan sesuatu dan sampai terjadi, maka coba evaluasi. Pernahkah Anda tidak komit dengan apa yang sudah diucapkan, tidak komit dengan apa yang sudah disepakati gitu ya. Ini akan membuat Anda jadi bisa lebih mengevaluasi diri dan memperbaiki gitu. Kalau semuanya memang dari diri Anda, berarti ini adalah langkah positif untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau ketidakbaikan dalam bisnis dilakukan oleh orang yang menjadi customer, menjadi pelanggan, jadi rekan bisnis,
maka menghindarlah dari orang yang menebarkan energi negatif itu, yang memiliki karakter tidak baik itu ya. Dan Wheel of Fortune sebetulnya peluang besar buat Anda menanggok keuntungan yang yang fantastis, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan pengawasan, dengan ketatnya bagaimana Anda menjaga kualitinya dari apa yang Anda hasilkan, baik itu produk barang ataupun jasa ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk Anda yang berusaha ya, berwirausaha, berbisnis, menjaga sehingga apa yang Anda hasilkan mendapat tempat yang istimewa di hati customer Anda atau pelanggan ataupun orang-orang yang terhubung dengan apa yang Anda hasilkan ya. Oke, sekarang yang asmara yang berpasangannya Sagittarius untuk Januari 2019. 4 koin, pembantu pedang, 2 pedang. Wah, ini warning nih Sagittarius buat yang berpasangan. Dari apa yang digambarkan di sini 4 koin, Anda seperti masih berpikir bagaimana supaya bisa menciptakan satu keberhasilan yang akan membuat pasangan itu merasa bangga, pasangan merasa menghargai Anda gitu. Jadi Anda merasa kalau Anda punya uang, pasangan baru menghargai. Waduh, ini didominasi oleh satu pembantu pedang, 1 2 pedang. Ada sesuatu yang di Januari ini Anda tuh kayaknya sensitif sekali dengan pasangan. Terus nggak bisa disenggol, akan menimbulkan perasaan yang nggak nyaman. Nah, harusnya Anda banyak diskusi dengan pasangan, hal-hal yang membuat Anda mungkin saat ini merasa kurang nyaman, merasa tertekan, merasa kadang-kadang seperti disudutkan gitu, atau merasa kurang diperhatikan. Di sini 4 koin ini bisa juga situasi yang ada sebetulnya bukan bersumber dari pasangan yang kurang perhatian, tapi justru Anda yang mungkin cuek, yang tidak terlalu menangkap sinyal-sinyal misalnya ketidaksenangan atau ketidakpuasan dari pasangan. Inilah yang pentingnya dalam sebuah hubungan tuh dialog 2 arah, bukan diam-diaman, bukan sama-sama nebak, dia tahu apa yang saya mau. Begitu juga pasangan Anda, Anda tahu apa yang dia mau gitu. Ini sama aja tebak-tebak buah manggis isinya berapa biji gitu ya. Ini harus dilakukan konsolidasi, pembicaraan yang betul-betul dari hati ke hati sehingga tahu, sehingga terbuka apa yang menjadi beban pikiran, apa yang jadi masalah. Apakah selama ini Anda hanya membebani dia atau selama ini ternyata Anda kurang terbuka dengan apa yang diharapkan pasangan. Coba diingat-ingat lagi, apakah ada komitmen yang tidak Anda lakukan dengan baik? Misalnya komitmennya adalah saling terbuka ya untuk masalah keuangan, tapi ternyata Anda tertutup gitu ya. Misalnya bilang ya kalau ketemu sama siapa ceritakan, jangan sampai ada fitnah di antara kita gitu ya. Misalnya Anda ketemunya lawan jenis, terus nyampe ke pasangan Anda, dia lagi ketemuan sama seseorang, padahal itu teman baik Anda, sahabat Anda, saudara, sepupu dan sebagainya. Itu pentingnya bercerita, menyampaikan apa yang Anda alami. Sebetulnya berdua itu udah tuh become one, berdua itu satu. Jadi apa yang belum dia ketahui, mata Anda adalah penglihatan dia juga. Jadi sampaikan dengan cerita yang ingin membawa suasana itu tetap dalam koridor kehangatan, kebersamaan, penyatuan cinta dan kejujuran. Nah, itu yang nggak mudah sebetulnya, cuma mudah dikatakan, tapi harus berusaha untuk komit dengan apa yang sudah diikrarkan berdua. Dan di sini 2 pedang, elemen angin, itu lagi-lagi terkait dengan pikiran. Anda sendiri yang seperti ketakutan kalau ada sesuatu yang Anda sembunyikan, padahal nggak rahasia-rahasia banget, tapi kayaknya Anda nggak nyaman kalau diketahui pasangan. Nah, cobalah diskusi, ceritakan hal apa sebetulnya yang membuat Anda merasa tidak nyaman, dan mungkin itu adalah rahasia kecil gitu ya, tapi kalau ternyata pasangan taunya dari orang lain, justru malah ini berakibat fatal. Jangan sampai dikira Anda dianggap cheating. Nah, di sini kalau situasinya sudah Anda lakukan, terbuka, menjaga hubungan, berterus terang. Di sini kalau didominasi dengan pedang berarti pikiran
hindari hal-hal yang negatif. Jangan sampai berprasangka buruk atau melihat dari sudut pandang yang kurang pas sehingga Anda merasa nggak nyaman, merasa seperti diserang atau merasa kurang aja yang ada di pasangan gitu ya. Perubahan evaluasi seperti ini akan membuat Anda menjadi pribadi yang menarik dan menjadi pasangan yang betul-betul memberi nilai plus ya, karena segala hal yang diharapkan pasangan ada pada Anda ya. Oke, ini yang berpasangan. Sekarang kita lihat asmara yang lajang di Empress. 8 piala. 8 piala, ini 8 tongkat. Wah. Ya, jadi kalau di Empress sebetulnya di bulan Januari itu ada sesuatu yang membuat Anda yakin sekali menemukan seseorang yang tepat. Anda merasa menjadi orang yang juga diharapkan oleh lajang yang lain. Anda masuk kategori high quality gitu ya. High quality jomblo gitu ya kalau bahasa gaulnya. Tapi terkadang hal inilah yang membuat Anda sering tidak bisa menangkap dengan jeli kesempatan untuk dekat dengan seseorang, sehingga yang terpikir dalam diri Anda adalah mencari yang lebih baik, mencari lagi yang lebih baik, mencari yang lebih baik. Padahal yang sempurna itu nggak ada. Nobody is perfect ya. Jadi kalau memang ada seseorang yang baik, seseorang yang perhatian, yang secara keseluruhan fisiknya memenuhi kriteria Anda, tapi misalnya kurang tanggap gitu ya, apa yang Anda inginkan, lama banget ngertinya ya, itu sedikit kekurangan yang sebetulnya bisa dibicarakan. Jangan sampai dianggap kurang sedikit lewat, nggak cocok, hapus, delete gitu ya. Coba dipahami dulu, banyak ngobrol dulu, dan bayangkan dulu dan pikirkan lagi gitu. Anda merasa punya kualitas yang oke gitu ya, masuk dalam kategori high quality. Tapi apakah Anda juga melihat seseorang yang Anda anggap sebanding ini memang cocok? Atau memang sudah masuk kategori Anda, usianya tidak terpaut jauh sekali, atau sebetulnya orang itu tidak memberi peluang untuk dekat dengan Anda, hanya dipaksakan. Nah, ini juga akan menimbulkan kekecewaan. Harus ada respon dua arah. Kalau Anda suka, dia juga memberikan sinyal rasa yang sama, seperti ada ketertarikan gitu. Kalau dia sendiri cuek, mungkin Anda jadi ya udah cari aja yang lain gitu ya. Itu sebetulnya nggak usah pakai emosi, tenang aja dan yakin kalau Anda memang masuk kualifikasi gitu ya. Siapapun akan ingin dekat dan menjadikan Anda someone spesialnya. Dan di sini 8 tongkat. Kalau Anda bisa lebih tenang, mampu menguasai diri, membawa diri, meningkatkan kualitas diri, mengupgrade ya. Dan diajak ngobrol enak, punya wawasan yang luas, pembawaannya menenangkan dan memberikan spirit bagi siapa saja yang dekat. Yakin cepat atau lambat Anda akan segera bertemu. Dan Januari ini punya harapan besar Anda bertemu dengan seseorang yang masuk dalam kualifikasi Anda, masuk di kriteria yang Anda tetapkan sebagai sosok yang bisa dijadikan sebagai soulmate atau sebagai belahan jiwa Anda, kelak bisa dijadikan calon pendamping hidup Anda. Jadi silakan yang sabar, tenang ya, nggak usah gerasa gurusu dan jangan memaksakan kalau memang dia tidak merasa cocok atau Anda tidak merasa cocok. Slowly but sure ya. Oke. Dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Sagittarius untuk prediksinya di bulan Januari 2019. Semoga di Januari 2019 Sagittarius berlimpah bahagia dan Januarinya penuh dengan keceriaan. Saya Dang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.